Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ini baterainya. Biasanya baterai ini kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hari ini? Dingin atau panas? Sudah mulai suhu drastis turun ya dari semalam sampai pagi ini dan mungkin besok atau beberapa hari ke depan. Wallahu alam, karena saya bukan bisa meramal ya. Yang pertama, kita selalu memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Salawat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan fisik dan kekuatan mental kita untuk melaksanakan ibadah yang banyak, dan terutama kita ingin melaksanakan umrah. Saya juga ada suaranya sudah agak berubah, dan sebagian dari jamaah sepertinya juga sudah ada yang drop bagian dari kesehatannya. Akan tetapi selalu kita memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Kita memohon agar selalu diberikan ketabahan dan semangat untuk beribadah kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hari Kamis, hari kelima dari program kita, di mana besok insyaallah taala kita akan melaksanakan perjalanan menuju ke Mekah. Perjalanan kita insyaallah besok adalah setelah solat Jumat, setelah solat Jumat sampai setelah makan siang. Kita akan coba mengurut apa yang kita lakukan besok ya, sekalian adalah manasik haji kita atau umrah kita. Yang pertama, kita harapkan bagi yang sudah membeli barang-barang, saya tidak tahu apakah kopernya sudah punya anak atau hamil ya, sudah mengandung atau sampai punya anak gitu. Ya. Jadi itu hendaklah kita persiapkan malam ini, sehingga besok kurang lebih jam 9 atau jam 10 sudah bisa diturunkan oleh pegawai hotel. Maka pagi kurang lebih jam 8 atau jam 9 barang-barang kita sudah berada di depan kamar kita masing-masing. Nah, kemudian tentu ya, dalam hal ini di samping barang-barang belian kita juga adalah barang-barang pribadi kita. Tinggal adalah dalam masalah ransel, ya, ransel tetap dengan kita. Kemudian untuk alat-alat mandi, kalau seandainya ada yang
handuk hotel kan ada yang perlu diganti, silakan diganti, minta diganti sama first boy-nya untuk supaya diganti handuk itu. Kebutuhan sabun kita juga kalau seandainya kurang tolong diminta kepada pegawai hotel. Insyaallah besok yang pertama yang kita lakukan sebelum sholat Jumat, kita melakukan sebagian dari sunnah-sunnah untuk ihram, mandi. Kita niatkan langsung untuk mandi Jumat dan mandi ihram. Ya. Kemudian kalau seandainya ada yang perlu kuku kita panjang, kita potong supaya tidak mengganggu ketika kita melaksanakan ihram. Baik, berarti kalau bapak-bapak pergi ke sholat Jumat masih dalam keadaan berpakaian lengkap, kita berpakaian yang lebih istimewa, misalkan kita pakai pakaian yang bersih untuk sholat Jumat kita, dan itu adalah bagian dari adab-adab untuk sholat Jumat. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, yaitu adalah kita berpakaian lebih baik untuk menghadiri sholat Jumat. Maka ransel kita itu bisa kita pakai. Cek ya, ransel ya, karena kita tidak turunkan itu semuanya dari pakaian-pakaian kita tadi yang kita pakai dari sholat Jumat, itu kita masukkan dalam ransel sehingga kita tidak perlu membongkar tas koper kita untuk memasukkan kain yang kita sudah ganti dengan pakaian ihram. Bagi ibu-ibu yang mau sholat Jumat boleh, yang tidak sholat Jumat boleh, karena sholat Jumat bagi ibu-ibu tidak wajib. Kalau seandainya karena kita ingin berangkat, saya sarankan cukup sholat di rumah saja atau di hotel. Maka waktu kami pergi Jumat, ibu-ibu sudah bisa makan. Ya, dijamak langsung antara sholat zuhur dan sholat asar, jamak asar. Ya, jam 12 itu untuk makan siangnya sudah ada. Ya, silakan untuk makan siang. Nah, berarti ibu-ibu sudah lebih awal untuk mempersiapkan diri. Adapun bapak-bapak, sholat Jumat kita kemudian kita boleh menjamak, walaupun terjadi perbedaan pandang ulama dalam permasalahan ini antara menjamak Jumat dengan sholat asar. Dan biasanya kita asar memang tidak berhenti di perjalanan. Maka pendapat yang kedua mengatakan boleh menjamak antara Jumat dengan asar. Maka dijamak saja setelah sholat Jumat, masing-masing kita menambah 2 rakaat untuk asar jamak takdim. Setelah itu kita pulang dari Masjid Nabawi, kemudian kita makan siang dan segera kita turun. Kita berharap untuk bisa segera untuk melaksanakan perjalanan. Kalau bisa jam 2 atau jam setengah 3 itu kita sudah jalan. Ya. Nah, maka bapak-bapak dalam kondisi sudah berpakaian ihram, ya, telah berpakaian ihram dengan baik. Tapi kalau seandainya bagaimana, aduh masih dingin nih, boleh nggak pakai jaket? Masih boleh. Ya, masih pakaian dari dalam boleh. Tapi nanti yang susahnya nanti adalah untuk bongkar-bongkarnya di sana. Gitu kan, kalau jaket tinggal membukanya aja. Kemudian setelah itu kita naik di bis masing-masing, bis 1 dengan bis 1, bis 2 dengan bis 2. Ya, kemudian kita berangkat ke Dzulhuleifah atau Abyar Ali atau Bir Ali. Sesampai di Bir Ali, kita akan turun semuanya. Kita semuanya turun, kemudian kita melaksanakan solat 2 rakaat karena tempat, bukan solat sunat ihram. Karena pendapat yang terkuat
tidak ada solat sunat khusus untuk ihram. Ya, yang ada adalah karena di tempat ini. Karena Nabi SAW pernah datang ke wadi atau lembah tersebut, lalu datang malaikat yang mengatakan engkau berada di wadi atau lembah yang penuh berkah, disuruh untuk solat di sana. Maka kita melakukan hal yang demikian. Dan juga Nabi SAW beliau berihram setelah pelaksanaan solat. Kita bagi beberapa boleh memakai wangi-wangian walaupun di sana, tapi memakainya adalah di badan, tidak di kain ihram kita. Kalau ada kain ihram yang langsung kontak langsung dari tangan kita ke kain ihram, maka adalah kain ihram kita cuci. Tapi kalau misalkan dari pakaian dari parfum kita ke badan, kemudian dari badan dia lengket ke kain, tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah kontak langsung dari ketika kita memberikannya, adalah memberikan langsung ke kain kita. Kemudian setelah kita sholat, kita menuju ke bis kita masing-masing. Nah, di bis itulah kita akan, ketika kita sudah siap untuk berangkat, baru kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Karena kita semuanya adalah insyaallah pada umumnya adalah untuk mengumrahkan dirinya masing-masing. Kalau seandainya ada yang ingin mengumrahkan orang tuanya, ibu atau bapaknya, ya, satu paket, satu nomor, satu HP, ya, artinya satu pelaksanaan itu untuk satu nama, gitu loh, ya. Nah, jadi tapi dengan catatan dia sudah pernah umrah atau sudah pernah haji. Kalau seandainya orang tua kita tidak pernah mewasiatkan dan beliau belum tidak termasuk atau belum termasuk orang wajib melaksanakan umrah dan haji, maka sebaiknya umrah itu untuk kita dan kita doakan orang tua kita. Dan orang tua kita insya Allah akan tetap mendapatkan pahala karena kita adalah anaknya, ya. Dan ini adalah bagian dari pahala yang mengalir, yaitu anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka selama kita pelaksanaan umrah kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia atau orang tua kita yang masih hidup, kan gitu ya. Dan kemudian pahala yang kita lakukan, umrah yang kita lakukan, pahalanya adalah untuk kita dan juga orang tua kita dapatkan, karena kita adalah bagian dari amalannya. Ketika kita sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, maka seluruh larang-larang ihram sudah berlaku pada diri kita. Bagi kaum laki-laki tidak boleh menutup kepala, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Bagi laki dan perempuan tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, ya. Khusus untuk laki-laki, untuk perempuan tidak boleh memakai cadar, tidak boleh memakai sarung tangan. Untuk laki-laki dan perempuan tidak boleh bercumbu suami istri, ya, dan yang lainnya seperti mengkhitbah atau menikah, dan itu mungkin insyaallah tidak ada. Nah, jadi hal-hal yang tadi, ketika misalkan terasa dingin oleh bapak-bapak, ya tidak boleh dia menutupkan kepalanya, ya. Ini namanya baranis, ya, burnus, yang kalau kepala kayak gini nih. Jadi nggak boleh menutupkan kepala gitu, ya. Nah, kalau ibu-ibu yang pakai cadar, dia tidak pakai cadar. Cadar itu adalah menutup wajah dan menampakkan kedua matanya. Tapi kalau seandainya dia tutup seluruhnya tanpa tanpa membuka sedikit matanya, ditutup seluruhnya, maka itu boleh. Ya, baca orang yang mencari jalan, ya, jangan pakai kain yang tabah. Ya, kalau pakai kain tabah semuanya menutup mata. Tapi pakai pakaian yang kain yang jarang, ya, yang tipis, sehingga dia bisa melihat jalan, orang yang di luar tidak bisa melihat. Nah, jadi pakai spanduk one way.
Ya, dari dalam bisa melihat, dari luar nggak bisa melihat. Baik. Kemudian kita perbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kita masing-masing bertalbiyah, ya, bagi bapak diharapkan untuk mengangkat suaranya, dan ibu-ibu sekedar dia sendiri mendengar, ya. Dan diharapkan bapak untuk bersemangat tanpa harus dikomandoi, ya, tanpa ada keseragaman, tapi masing-masing kita. Di antara fadilatnya adalah setiap benda yang mendengar talbiyah kita, insyaallah dia akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Kalau seandainya kita letih, lelah, boleh istirahat, boleh tidur. Selama kita berihram, tidak mesti harus dalam keadaan berwudu, karena tidak ada syarat wudu untuk berihram. Ya, syarat wudu itu adalah ketika kita ingin tawaf. Oh, saya pengen tetap berwudu, silahkan, itu bagus. Ya, ketika kita berjalan, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi perjalanan kita ini adalah perjalanan umrah, perjalanan ibadah, dan di antara doa yang dikabulkan adalah salatu da'watin mustajabat, 3 doa yang dikabulkan, la syakka fihinna, tidak ada keraguan di antara tiganya itu. Yaitu yang pertama, da'watul mazlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walid ala waladihi, atau da'watul walid li waladihi. Yang pertama adalah doa orang yang terzalimi. Yang kedua adalah doa orang musafir. Yang ketiga adalah doa orang tua atas anaknya atau terhadap atau untuk anaknya. Atas anaknya artinya terhadap anaknya doa celaka, untuk anaknya adalah doa baik. Maka ini adalah doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun doa orang yang sudah melakukan doa, orang mukmin sudah melakukan doa, dalam hadis Nabi SAW katakan, maka doanya itu satu di antara 3. Yang pertama, diwujudkan sesuai yang diinginkan. Yang kedua, dihindari dari bala atau cobaan yang senilai dengan doa yang kita doakan, atau dia rubah dalam bentuk yang lain. Yang ketiga adalah menjadi tabungan di akhirat. Lalu sahabat mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, kita perbanyak doa. Ya, perbanyak doa. Kalau kita tidak dapatkan di dunia, berarti itu adalah tabung kita di akhirat. Maka karena itu jangan kita jemu-jemu dalam berdoa, terutama doakan untuk anak kita. Ya, doa kebaikan, jauhkan dari mulut kita doa celaka terhadap anak kita. Karena kecelakaan atau celaka, buruknya anak kita adalah buruknya untuk kita. Maka tiada lain adalah sebaik-baiknya adalah doa yang terbaik untuk anak kita. Sampai kita perjalanan insyaallah ta'ala, yaitu kurang lebih 6 atau 7 jam. InsyaAllah biasanya masuk maghrib itu di tempat peristirahatan, ya, kita berhenti, biasanya berhenti dulu. Namun kita solat maghrib kita undur jamak takhir, ya, agar kita bisa melaksanakannya di Masjidil Haram. Biasanya kalau saya dulu adalah tetap kita laksanakan di tempat sana jamak takdim. Tapi terkadang solatnya tidak teratur, kemudian airnya susah, ya. Nah, maka lebih baik kita undurkan jamak takhir. Nanti maghrib dan isya kita kerjakan di Masjidil Haram. Ya, nanti kita solat dulu, solat maghrib, kemudian solat isya. Setelah itu baru kita pergi tawaf di di Ka'bah. Karena insyaallah kita sudah bisa sampai di Mekah itu kurang lebih jam 9 kita sudah bisa masuk. Nah, Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, selama perjalanan kita menuju ke Mekah, kita sering bertalbiyah atau berzikir atau bersalat boleh, atau berdoa boleh, dan seterusnya. Baca Al-Quran pun boleh. Nah, kemudian sampai kita di Mekah,
kita langsung menuju ke hotel. Ya, bagi Bapak Ibu yang reguler, dia adalah di Hotel Rayana, hotel yang pertama. Kemudian yang promo atau ekonomi sedikit naik ke atas sedikit. Ya, perbedaan antara hotel kita dengan kedua hotel kurang lebih 100 meter aja atau kurang, dekat. Ya. Nah, jadi nanti apa nama hotelnya? Olayan ya. Olayan ya. Di Olayan. Di sana turun, kemudian biasanya kita makan malam dulu, ya. Kemudian dibagikan kunci, kemudian kita siap-siap untuk melaksanakan umroh bersama. Mudah-mudahan nanti kurang lebih jam 11 kita sudah mulai kumpul di lobi, sehingga kita bisa segera, kalau bisa jam 11 itu ya sudah kita anukan, karena kita berharap ya kita belum sholat isya nih, ya maka hendaklah kita segerakan, ya. Jadi jam 11 kalau bisa kita sudah turun dah berangkat, kemudian sampai di masjid kita sholat dulu, kemudian kita tawaf. Ini adalah bentuk rangkaian. Bagi siapa yang misalkan, saya sebelum berangkat mau pengen mandi dulu, boleh. Ya, misalkan sampai masuk di hotel, dia mandi, tapi ingat dia tidak boleh pakai sabun yang pakai parfum. Ya, kucur air aja boleh. Ya. Ketika kita mau berangkat umrah, pastikan semua kita sudah berwudu. Pastikan kita sudah berwudu, karena syarat sahnya tawaf adalah bersuci. Makanya kalau seandainya ada ibu-ibu yang haid dari sekarang atau mulai besok pagi misalkan, ya, maka dia tetap berihram dari miqat, dia melakukan apa yang kita lakukan bersama. Hanya saja ketika kita turun untuk melaksanakan tawaf, ibu yang haid tidak mengikuti kegiatan tersebut sampai dia suci. Ya, kalau seandainya tidak suci juga, kita sudah mau berangkat, keberangkatan kita kalau nggak salah adalah hari Rabu. Ya, Rabu sore kita sudah berangkat, berarti Rabu pagi kita sudah berangkat dari Mekah. Karena pesawat kita jam 5 kalau nggak salah ya. Nah, take off-nya jam 5. Berarti Zohor jam 5, berarti habis Zohor kita sudah masuk. Nah, berarti kita dari Mekah itu sudah mulai dari pagi. Ya, setelah sarapan pagi kita sudah bisa berangkat. Karena setelah itu kita akan menuju ke melontar Riau tapi maksudnya. Ya, sisa-sisa Riau yang masih ada dilontar di Kornes. Ya. Jadi perlu ada ransel, kalau perlu dikosongkan dulu gitu kan. Dipindahkan tempatnya, mana tahu ada yang perlu diisi. Jadi di ransel, nggak perlu buka koper lagi gitu. Ya. Nah, jadi sebelum Zuhur ya, boleh jadi kita makan dia nih ya, makan siangnya di Kornes. Nah, makan siang di Kornes, habis makan siang langsung kita ke bandara. Ya. Nah, jadi sudah masuk kita anukan. Nah, maka berarti pagi-pagi Rabu itu kita sudah siap-siap untuk berangkat gitulah. Ya. Berarti kita Jumat di Mekah Jumat. Kita melaksanakan tawaf malam itu ya, di dini hari atau jam 12 tawaf 7 keliling. Kemudian sa'i, kemudian tahallul. Proses ini kurang lebih 3 jam. Kurang lebih. Kayaknya ini agak ramai. Kenapa ramai? Ini adalah malam weekendnya orang Arab. Dahulu waktu saya masih kuliah di sini, weekend itu adalah Kamis Jumat. Ya. Belakangan dirubah Jumat Sabtu. Ya, nah jadi biasanya mereka datang Jumat atau misalkan
datang Jumat malam misalnya. Nah, ini agak ramai, ya. Nah, jadi Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, selesai. Jadi sampaikan dalam pikiran kita bahwa umrah itu simple dan mudah. Jangan beri kepada pemikiran kita umrah itu susah, sulit dan seterusnya. Nah, ini akan membentuk pola pikir di dalam pelaksanaan ibadah. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu pernah mengikuti manasik dengan umum, itu dijadikan melaksanakan haji itu sesusah-susahnya. Ya, ini akan merubah pola pikir, gitulah. Nah, kalau seandainya kita gampang, gampang, ya sudah, kita ikuti aja. Baik, apa yang kita lakukan? Ketika kita sudah selesai nanti sholat jamak tadi, karena kita jamak takhir, kita menuju ke tempat tawaf. Bagi bapak, mulai menyelimpangkan kain ihramnya, meletakkan di bawah ketiak kanannya. Bagi ibu-ibu seperti biasa. Kemudian kita menuju ke tempat Hajar Aswad. Nah, ingat, jangan ketika saya naikkan tangan, ibu-ibu dan bapak naikkan tangan juga, enggak. Tapi ingatkan posisi. Ya, posisi. Bahwa kita menaikkan tangan kita ketika masing-masing kita pribadi setentang Hajar Aswad. Ya. Saya berikan perumpamaan. Ketika saya berada di mana ya? Ini enggak berpanjang, segi panjang. Oke. Taruhlah ini, Pak. Taruh ini. Ketika saya berada, kalau tiang ini ibu nggak kelihatan maksudnya. Ketika saya berada di sini, saya mengatakan labbaik Allahumma umrah. Saf anunya kan panjang ke belakang nih. Boleh jadi ada ibu-ibu di masih rukun yamani gitu loh. Ya. Maka yang di rukun yamani ini sampai dia posisinya di Hajar Aswad, baru dia mengatakan labbaik Allahumma umrah. Maaf. Bismillah Allahu Akbar. Ya, dia sampaikan Bismillah Allahu Akbar. Jadi jangan ketika saya mengangkat tangan di sini, yang di belakang juga angkat tangan gitu. Sementara dia belum posisi Hajar Aswad. Nah, ini perlu kita tekankan nih. Kadang-kadang kan, coba aja Bapak Ibu lihat. Ketuanya angkat tangan, semuanya angkat tangan. Ketuanya begini, ketua semuanya begini. Jadi dia nggak memperhatikan bahwasanya kapan dia mengangkat tangan itu. Nah, kita mengangkat tangannya ketika kita berada di posisi Hajar Aswad. Pas tentang pojoknya, untuk meluruskan arahan kita, lihat lampu di sebelah kanan, lampu hijau. Ya, jadi kalau begini rasanya setentang gitu ya. Ini belum setentang nih. Begini dia. Hijaunya di sini, ini pojoknya, baru setentang dia. Ya, nah waktu itu Bismillah Allahu Akbar. Bagi bapak, 3 putaran pertama disunatkan untuk berlari kecil. Ya, disunatkan untuk berlari kecil. Kalau tidak bisa, enggak apa-apa. Lu jalan terus, ya. Adakah zikir khusus? Enggak ada. Zikir apa saja yang kita lakukan, karena Nabi SAW mengatakan innama ju'ilat tawafu bil baiti waram wasa'i bainas safa wal marwa wa ramil jamarat innama liiqami dzikrillah. Tujuan dibuat tawaf, sa'i dan melontar jumrah itu adalah untuk berzikir kepada Allah. Maka tidak ada namanya buku pegangan, ya, untuk pelaksanaan haji dan umrah itu, ini tawaf pertama, ini tawaf kedua, ini tawaf ketiga, nggak ada. Ya, mau pada putaran pertama baca doa, pada putaran kedua doanya itu juga, ketiga itu juga, 4 itu juga, silakan. Ya, nah, zikir apa saja yang bisa kita zikirkan, ya, asalkan itu adalah zikir-zikir yang disyariatkan. Alhamdulillah, ya, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Ketika kita berada terus sampai ke rukun yamani. Di rukun yamani, jika seandainya kita bisa menyentuhnya,
kita sentuh. Kalau kita sentuh ada bacaannya, kalau mau baca boleh, mau nggak baca boleh juga. Kalau mau baca apa? Bismillah Allahu Akbar. Ini menurut Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Tapi kalau Syekh Albani mengatakan nggak ada yang dibaca. Ya. Setelah itu dirubah doa kita. Kalau seandainya kita tidak bisa menyentuhnya, langsung saja kita merubah zikir kita. Ya, tidak perlu melambaikan tangan. Melambaikan tangan hanya di Hajar Aswad. Lalu kita rubah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu diulang terus sampai ke Hajar Aswad. Berarti dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad sudah satu putaran. Lalu memulai lagi putaran kedua, Bismillah Allahu Akbar. Ya, begitu sekali. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan di waktu ketujuh, Bismillah Allahu Akbar. Untuk yang putaran ketujuh, terus jalan. Ya, setelah itu sampai di sini selesai. Ya, tidak perlu lagi kita mengangkat tangan. Karena mengangkat tangan di awal putaran. Nah, teknis untuk memudahkan kita, pada putaran ketujuh, kita separuh dari putaran ketujuh, yakni sebelum kita rukun yamani, hendaklah kita sudah agak merenggang. Ya, merenggang kembali seperti putaran ubi angi, ubi nyamuk. Ya, jadi agak direnggangkan. Kenapa? Supaya ketika kita selesai kita sudah tidak terlalu jauh dari luar sehingga tidak merombak arus yang ada. Ya, tapi tetap kita sedang tawaf. Ya. Nah, sampai selesai kita menuju ke maqam Ibrahim dengan mengucapkan ya, wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Ya, ambillah, jadikanlah maqamnya Ibrahim. Maqam itu makam. Maqam itu tampik tagak. Ya, tampik berdirinya Rasulullah Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ya, dahulunya itu posisinya adalah dekat dengan Ka'bah. Kemudian Umar melihat karena ini menghalangi orang tawaf, maka Umar memindahkannya ke belakang. Ya, sampai sekarang. Nah, jadi kita jadikan posisi kita dekat dengan maqam Ibrahim adalah tempat sholat. Nah, nanti Bapak Ibu selama kita umrah ini gampang. Ada ibu-ibu, posisi ibu-ibu kita, ibu-ibu ke bagian ibu-ibu, bapak bagian apa-apa. Walaupun orang lain terkadang dia tidak menghiraukan itu, yang nyampur aja. Kita enggak. Kita berupaya ibu-ibu ke tempat ibu-ibu, bapak tempat bapak. Nanti setelah sholat 2 rakaat, kemudian segera kita berkumpul. Ya. Pada rakaat pertama Al-Fatihah dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Kemudian setelah itu kita menuju ke air Zam-Zam. Air Zam-Zam boleh kita ambil dari termos yang ada, atau di tempat keran yang khusus untuk air Zam-Zam. Boleh juga. Ya, apa yang mudah aja nanti bagi kita. Nah, setelah itu kita ngumpul lagi. Kemudian kita lanjutkan ke belakang untuk menuju ke tempat sa'i. Ya. Maka kita berjalan bersama menuju ke tempat sa'i. Ketika kita sudah berada di kaki bukit Safa, kita mengucapkan innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian abda'u bima bada Allahu bihi. Aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Allah memulai apa? Memulai dengan Safa, kemudian dia Marwah. Maka kita mulai juga Safa, kemudian kita Marwah. Ya. Ini adalah zikir yang kita baca di awal sa'i. Setelah itu kita menuju naik ke bukit Safa. Kita carilah posisi yang nyaman bagi kita untuk berkumpul. Lalu kita
Nah, kita berzikir, berdoa, berzikir, berdoa, berzikir. Zikirnya 3 kali, kemudian doanya 2 kali. Zikirnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasra 'abdah, wa hazamal ahzab wahdah. Boleh Bapak Ibu bawa buku juga boleh, membacanya juga boleh. Nanti kami juga atau saya juga akan mengangkat suara saya untuk supaya mengingatkan, ya, Bapak Ibu juga bisa membaca. Setelah itu kita doa masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan saya ada, ibu bapak berbeda lagi kebutuhannya, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala masing-masing kita sesuai yang diinginkannya. Boleh bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa susah bahasa Indonesia, boleh bahasa Minang. Ya. Nah, kemudian ya zikir lagi. Ya, kurang lebih berapa lama gitu ya. Kita kemudian zikir lagi. Kemudian setelah zikir, doa lagi. Setelah doa, zikir lagi. Setelah zikir, kita jalan. Jalan biasa aja, santai. Ya. Sampai di pilar hijau, ya, lampu hijau. Lampu hijau itu di zamannya Hajar itu adalah pas dasar lembah, ya, paling rendah itu, dan banyak kerikil-kerikilnya. Maka Hajar dia bergegas di situ, berlari dia. Maka ulama mengatakan dianjurkan untuk kita lari-lari di situ, ya. Akan tetapi bagi ibu-ibu kata ulama jalan kaki aja, ya. Bagi bapak dia lari. Sambil berlari dia bisa membaca Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ya, ya Rabbku ampunilah dan rahmatilah aku, sesungguhnya engkau adalah yang maha perkasa lagi maha pemurah. Diulang-ulang terus sampai ke ujung sana. Ya, ini ujung apa? Ujung lampu hijau. Kemudian boleh kita nunggu, ya, grup perempuan atau istri ditunggu, ya. Kemudian jalan lagi santai ke sana. Ya. Baik. Apa aja yang kita baca selama kita sa'i juga? Silakan. Zikir, doa. Ya, kita lihat di sini doa-doa, masya Allah. Ya, banyak doa-doa. Ini lalu silakan ada doa-doa pilihan di sini, ya. Nah, ini kalau perlu ini Bapak Ibu sambil waktu kita santai-santai ini kita ulang-ulangi doanya ini. Ya, kita baca Kita baca artinya. Lalu kita lihat, oh iya ini bagus juga saya baca nanti, ya. Ini bagus juga saya baca nih, gitu ya. Jadi kita sudah tandai. Ini yang kita jadikan doanya, ya, karena kita sudah meresapi dan sudah kita memahami kandungan maknanya, sehingga doa dengan hati yang hadir ini lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai kita dengan ya, seperti misalkan doa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya. Ini sudah doa sapu jagat nih sebenarnya. Ya, 4 hal ini sudah masya Allah. Kita mohon kepada Allah petunjuk. Kita memohon kepada Allah ketakwaan. Kemudian kita meminta kepada Allah afaf. Afaf itu adalah kesucian diri. Tidak melakukan yang jelek, yang menjadikan kita cacat. Kita tidak melakukan, pokoknya yang merendahkan diri kita, ya. Nah, juga apakah merendahkan diri kita disebabkan oleh maksiat kita, ya, atau dosa kita, atau yang lain-lainnya, termasuk juga misalkan meminta-minta, itu kan tidak ada ifah kita, ya. Wal ghina, ghina ini kecukupan, ya, artinya pas. Ini yang paling paus, ya. Pas mau pergi umrah uang ada, pas beli ini ada uang, itu hidupnya pas-pas saja. Baik.
Jadi silakan doa-doa yang kayak gini perlu kita baca untuk doa-doa kita, gitu ya. Kalau seandainya kita tidak bisa membaca bahasa Arabnya, kita boleh apa maknanya dalam bahasa Indonesia kita bisa baca juga, tapi lebih baik adalah berbahasa Arab karena subhanallah bahasa Arab itu ada madlulnya, artinya setiap lafaz Arab itu ada makna yang terkandung di dalamnya. Dan itu tidak bisa digantikan oleh bahasa lain. Ya, dan Nabi SAW diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jawami'ul kalim. Makna dari jawami'ul kalim, ungkapannya pendek, maknanya sangat luas sekali. Ya, di antaranya doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, apa artinya? Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kepadaku kebaikan dunia. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Hasanah. Ya, kebaikan dengan hasanah belum tentu semakna. Ya, lafaz hasanah dengan kebaikan. Lafaz falah dengan keberuntungan belum tentu sama. Ya, nah maka oleh karena itu lebih baik kita memang dengan berbahasa Arab itu, gitulah. Ya, nah jadi upayakan. Boleh kok kita berdoa dengan melihat teksnya, boleh. Ya, yang nggak boleh kan dalam sedang sholat wajib kita nggak boleh. Baik. Sampai kita ke mana tadi? Oh, sampai Marwah. Sampai ke Marwah berarti dari Safa ke Marwah satu putaran. Ya, sampainya kita ke Marwah berarti sudah selesai satu putaran. Jadi satu putaran ini sekali jalan, bukan pulang pergi satu putaran, enggak. Satu putaran sekali jalan sampai Safa ke Marwah satu. Sampai di Marwah sudah selesai yang pertama. Kita pengen memulai putaran yang kedua. Maka kita cari lagi posisi yang nyaman, kita berzikir, berdoa, berzikir, berdoa, berzikir. Untuk memulai putaran yang kedua. Ya. Jadi kita mulai dulu zikir kita. Setelah itu doa, kemudian zikir, kemudian doa, kemudian zikir. Setelah itu kita jalan lagi. Jalan menuju ke Safa. Setiap kita lewat lampu hijau, kita berlari, kemudian kita membaca Rabbighfir warham wa anta a'azzul akram. Itu yang kita baca, kemudian diulang-ulang terus. Setelah selesai kita jalan kaki biasa, doa kita lanjutkan. Kemudian ketika kita naik Bukit Safa, terus berarti dari Marwah ke Safa sudah selesai pula satu putaran, berarti putaran yang kedua. Ya. Kemudian kita lihat lagi posisi yang nyaman bagi kita di atas Bukit Safa untuk memulai putaran yang ketiga. Ya, kita kembali berdoa, berzikir, berdoa, berzikir, berdoa, berzikir. Dan begitu seterusnya, akhirnya berakhirlah kita di Marwah. Putaran ketujuh kita mulai di Safa, berakhirnya adalah di Marwah. Setelah selesai di Marwah, kita sudah siap untuk bertahallul. Tahallul kita ini adalah dengan menggunting rambut. Ya, sebagaimana tahallul kita dalam solat dengan apa? Dengan bersalam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jadi tahallul kita dari ihram kita adalah dengan menggunting rambut. Maka kita dari bawah apa? Menggunting rambut kita terbagi kepada dua, memendekkan dan membotakkan. Membotakkan 3 kali doa Nabi, memendekkan hanya sekali. Ya, maka berupaya kita untuk bisa membotakkan supaya kita bisa mendapatkan doa Nabi SAW 3 kali. Ya, membotakkan ini adalah dengan memakai silet, bukan dengan memakai gunting atau mesin. Ya, nanti akan kita jelaskan, ya, kita sebutkan aja. Kadang tawaran dari tukang gunting ini
Pakai mesin nomor 0 katanya kan. Enggak, pakai silet. Botak katanya. Kita sampaikan aja botak. Ya, sebab kalau pakai dia lebih mudah bagi dia dan cepat. Nah, kita pakai silet, insyaallah dalam 2 menit rambut yang banyak akan bisa hilang. Ya, cukup 2 sampai 3 menit. Nah, dengan demikian sudah selesai. Ya, sudah kita tahalul, kita sudah bisa menutup kepala kita, kita sudah bisa mengganti baju kita dengan baju biasa. Adapun ibu-ibu dikumpulkan rambutnya, dipotong seruas jari. Ya, seruas jari. InsyaAllah pada kurang lebih jam 3 kita sudah bisa selesai. Kalau seandainya kita mulai jam 11, ya sudah pergi ke masjid, maka jam 3 kita sudah bisa selesai. Ya, mandi dan seterusnya sudah selesai insyaallah taala. Tawaf kurang lebih paling-paling setengah jam atau 45 menit. Ya. Kemudian sa'i yang agak lama ya antara 1,5 sampai 2 jam. Karena satu perjalanan itu kurang lebih 450 meter. Ya. Nah, ini karena cukup luas ya. Bagi orang yang mungkin terpisah, ya kita berharap tidak terpisah. Tapi bagi orang yang terpisah, maka ikuti saja. Ya, apa yang sudah kita pelajari ini ikuti saja. Nanti ngumpulnya adalah temunya di hotel. Walaupun nanti akan kita buat titik. Kalau seandainya ada yang hilang, titik kumpul di pekarangan itu di mana, gitu kan? Ya, nanti akan kita sampaikan. Kalau seandainya ada yang ragu karena dia terpisah, lalu ragu bilangan dia untuk tawaf, maka ambil nilai terkecil kemudian dia lengkapi. Tapi kalau dia ragu sendirian bersama dengan orang ramai, itu enggak usah dihiraukan, ikuti aja orang ramai. Berarti pada dirinya ada was-was. Ya, dia bilang orang semuanya mengatakan udah 5, saya 4 kayaknya ya, gitu kan? Ya, berarti dia ada sedang menghayal dia. Ya. Nah, tapi kalau dia terpisah, ini yang susah. Terpisahnya disebabkan apa? Mungkin tertinggal atau disebabkan dia batal wudunya. Kalau dia batal wudu, segera dia berwudu, boleh dia keluar atau dia pergi ke tempat air Zam-Zam, dia berwudu di sana. Ya. Bagi ibu, tempat air Zam-Zam itu ada sebelah-sebelahan. Sebelah ke arah ke Ka'bah itu adalah untuk bapak ya. Di belakangnya itu adalah untuk ibu-ibu. Maka di bagian tempat ibu-ibu itu kerannya panjang ya, terpisah gitu. Nah, di situ bisa untuk berwudu. Ya. Nah, jadi kalau misalkan terpisah seperti itu kan nggak mungkin rombongan kita ini nunggu kita. Ya. Dia akan lanjut terus, bagi yang batal kembali dia memulai awal dari putaran dia batal dari Hajar Aswad. Lalu dia sambung. Nah, di sini kalau seandainya dia ragu sudah berapa, dia ambil nilai terkecil, kemudian dia sempurnakan di atas dari nilai terkecil tadi. Ya, kalau misalkan 3, 4, ambil 3, berarti dia sambung 4 lagi. Ya. 5, 4, 5, 4, 5, 4, dia ambil 4, berarti dia sambung ya, 3 lagi. Begitu sehingga 7 kali. Adapun untuk di sa'i tidak disyaratkan untuk berwudu. Kalau seandainya buang angin pada saat sa'i, tidak ada masalah, tidak usah dihiraukan. Lanjutkan saja sampai selesai. Ya. Nah, kemudian insya Allah di tempat sa'i jarang orang yang akan bingung hitungannya. Ya, kecuali memang ini 4 atau 2 ya, nah, gitu kan. Atau 6 atau 4 atau 2. 2 angka dia turunnya. Ya. Tapi rasanya itu yang simpelnya Bapak Ibu ya. Dan insyaallah nanti akan kita berupaya bagaimana kita bisa satu rombongan ya, cukup banyak 94 orang
ya, dan kita bisa menyatu Ustadz Akhyar paling belakang. Kalau Ustadz Akhyar sudah kita temui, berarti jamaah sudah lengkap semua. Ya, kalau belum ketemu berarti jamaah belum lengkap. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, betul. Jadi ketika kita ingin mengumrahkan orang tua kita, ya, maka kita hanya menyebutkan labbaik Allahumma umrah an. Pakai an. Lalu kita sebutkan nama ibu kita atau nama ayah kita. Tidak boleh kedua-duanya. Kalau seandainya ibu kita pernah, kakak atau sebelumnya kita yang mengumrahkan, maka sebaiknya nggak usah. Kalau belum silahkan, ya, boleh, ya bu, ya bu. Ya, silakan. Ya, ibu-ibu yang haid berlaku kepadanya larangan ihram. Dia sama dengan orang yang umroh lainnya. Jadi karena dia sudah bermiqat dari Bir Ali, maka selama itu sebelum tahallul dia masih status berihram. Nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh pakai sabun wangi, pakai sampo wangi, nggak boleh ngotong kuku, boleh potong rambut, boleh nggak buka jilbabnya? Ada yang dua sekamar nggak? Ada, ya. Suami istri boleh nggak sampai sana istri buka jilbab, boleh nggak? Boleh. Ya, begitu juga kalau seandainya ibu-ibu sama ibu-ibu aja dalam kamarnya, boleh dia buka jilbab. Ya, apa bedanya dengan suami? Ya, nah jadi atau dengan keluarga, dia sekeluarga misalkan, situ ada ibunya, ada bapaknya, ada suaminya misalkan, nah satu kamar misalkan, boleh. Ya. Ya. Ketika kita tawaf kan nanti bersentuhan dengan orang. Apakah batal wudhu kita? Ya. Ketika kita tawaf, apakah kita pasti bersentuhan? Apakah akan membatalkan wudhu kita? Dalam permasalahan batal atau tidak batalnya wudhu, pendapat yang terkuat tidak batal wudhu, kecuali kalau diiringi dengan syahwat. Ya, tapi tersentuh tidak ada masalah. Ya. Tadi ada bacaan tahallul, ucapan assalamualaikum sudah tahallul. Bukan. Maksud saya tahallul dari sholat adalah assalamualaikum. Tahallul dari umrah adalah motong rambut. Saya memberikan pendekatan bahwa kata dalam hadis kan, tahrimu takbir wa tahliluhu taslim. Ini adalah sholat. Ya, penihramannya dalam sholat itu ada takbiratul ihram, dan pentahlilannya, yaitu mentahallulnya adalah salam. Kalau umrah, ihramnya bukan takbir tapi di miqat. Tahallulnya ada potong rambut. Ada bacaan tahallul. Enggak ada bacaan. Kemudian setelah kita potong rambut itu kita apakan? Kita buang ke sampah? Ya, dibuang aja tuh sampah, Bu. Dibuang aja tuh sampah. Nggak perlu disimpan untuk bawa pulang lagi ke Indonesia. Saya pernah melihat kalau rambut kita sisir, kemudian jatuh di lantai,
kemudian tersampul kita dilihat oleh orang katanya rambutku aurat, simpan kuburkan itu yang Dah. Itu nyusah-nyusahkan hidup tuh, Bu. Betul. Itu menyusahkan hidup. Ya. Jadi nggak ada. Ya, kecuali yang nggak boleh itu adalah rambut kita yang masih terpasang di kepala dilihat oleh orang. Nah, itu adalah bagian dari aurat kita. Tapi kalau iya, pasti nggak boleh diberserakan, Bu. Harus dibersihkan lantai. Nah, dimasukkan untuk sampah aja boleh. Ya. Hah? Kalau setelah meminum air zam-zam dianjurkan untuk menyiramkan ke kepala. Apakah harus kita masukkan ke dalam atau cukup biarkan tempat saja? Iya, boleh Bu masukkan gini atau siram kepalanya. Ya, nanti kan basah anunya, jilbabnya. Kalau nggak apa-apa basah nggak apa-apa. Nah, boleh. Bagaimana hukum umrahnya apabila kita tidak pandai membaca bacaan umrah baik kita maupun Latin maupun Arab? Apabila menghafal susah. Membaca umrahnya mana nih? Oh, doa-doa. Maksudnya nggak ada masalah. Ibu asalkan misalkan tadi di awal labbaik Allahumma umrah. Ada yang susah nggak bacanya? Labbaik Allahumma umrah. Ada yang susah? Alhamdulillah. Setelah itu ibu tak sampai selesai sah. Ya, diam saja. Tawaf diam, diam, tak lebih bismillah Allahu akbar, diam secara sah. Ya. Jadi itu mudahnya gitu loh. Apalagi saya mau berdoa, ya rugi kalau kita tidak berdoa, kan gitu kan? Posisi-posisi di mana Rasulullah SAW berdoa, ya. Nah, kita tidak berdoa rasanya rugi, karena itu ada tempat-tempat yang baik. Ya, Pak, silakan. Ini kan kita setelah sholat Jumat kan, kita kan makan setelah berangkat baru pakai baju ihram. Dari hotel udah pakai baju ihram kan gitu kan. Terus selama perjalanan sampai Jumat jalan sampai ke Mekah tadi kata Ustaz kita hotel dulu. Nah di hotel boleh mandi atau gimana? Berarti kan kita buka baju ihram kan? Apakah itu tidak pelanggaran atau bagaimana? Oke. Kemudian makan malam kita apakah di hotel nantinya atau bagaimana? Ya. Berarti makan malam kita pakai baju ihram lagi. Ya. Pakai baju ihram kita. Ya. Jadi yang dipertanyakan pakai baju itu. Oke. Baik. Kalau seandainya ada yang mau kencing gimana? Hah? Buka pakaian ihramnya enggak? Ya, itu kan istirahat. Maka ketika mandi tentu dia buka pakaian ihramnya. Artinya membuka pakaian ihram dalam kamar mandi dia sendiri boleh, silakan aja, enggak, supaya arwahnya tidak kelihatan oleh orang. Ya, tidak merupakan pelanggaran. Pelanggaran itu apabila dia menutup kepalanya, dia memakai pakaian yang berjahit, itu adalah pelanggaran. Ya, Nabi SAW sebelum dia masuk ke kota Mekah, beliau mandi. Ya, apalagi perjalanan dahulu dari sini ke Mekah itu 2 minggu. Ya, pasti mandi. Ya, cuma dihindari memakai wangi-wangian atau sabun yang wangi-wangian. Ya. Jadi kalau ibu-ibu mau mandi juga silakan, tidak ada masalah, buka pakaian ihramnya, ya. Artinya buka pakaiannya gitu ya, karena dia harus mandi, tidak ada masalah. Ya. Kemudian setelah dia mandi, tentu dia pakai pakaian ihram lagi. Artinya pakaian yang tadi juga dia lanjutkan, ya. Sambil makan juga dia pakai pakaian ihram, kemudian sampai selesai tahallul. Ya, sampai selesai tahallul pakaian ihramnya tadi.
oh pakaian ihram saya kotor kena kencing misalkan, ya, karena tadi di tempat berhenti saya kencing terkena, boleh nggak ganti? Boleh, ya. Oh saya tidak ada gantinya, saya tahu kenanya tadi ujung, ya udah dibasuh aja ujungnya, ya, maka itu adalah boleh. Ya. Baik, silakan Pak. Pernah kita baca setelah kita sholat di belakang makam Ibrahim, ketika menuju sofa kita ada isyarat tangan dulu ke Hajar Aswad. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah suatu larangan ihram itu memakai sepatu yang di atas mata kaki? Iya. Oke. Yang pertama disunatkan memang bahwa setelah kita sholat sudah minum air zam-zam, ketika kita ingin ke ketika kita ingin untuk ke sa'i, kita kembali ke Hajar Aswad dan melambaikan dan kemudian ke tempat sa'i. Kalau sekarang ini susah Pak, nggak bisa kita masuk, dan itu hukumnya sunat, nggak bisa kita nerobos. Dahulu sebelum masih tahun-tahun tahun 90-an ya, itu masih bisa gitu loh, karena dari posisi tadi dia bisa langsung ke tempat sa'i. Nah sekarang tidak, posisi sa'inya sudah dipindahkan. Nah, jadi tidak perlu kita ke sana, ya kita lanjutkan aja. Adapun sepatu atau kaos kaki yang menutup menutup mata kaki, maka itu nggak boleh. Itu namanya khuf, atau dikategorikan sebagai khuf. Khuf tidak boleh dipakai. Kalau orang tidak punya sandal, maka dipotong di bawah dari mata kakinya. Di bawah mata kaki boleh. Kalau seandainya saya buka kaos saya pakai sepatu seperti ini, boleh Pak. Ya, boleh dibawa. Ya, cuma jadi waktu pakai kaos kaki. Di bawah mata kaki. Nanti saya coba cari dulu Pak. Boleh nggak orang muhrim, orang berihram untuk memakai kaos kaki di bawah mata kaki? Ya. Ya. Ya, nanti saya coba. Kalau secara letterleknya tadi boleh, tapi nanti saya pastikan saya share nanti di grup. Oke. Yang ibu-ibu silakan, ada yang bertanya? Ya. Mana nih pertanyaan nih? Boleh Bu, kalau ibu-ibu nggak ada masalah, tutup, nggak ada masalah. Jangankan kaos kaki mau ada mata kaki, ibu pakai stocking ke atas boleh. Ya, silakan. Mungkin Bu? Boleh. Oh boleh. Nah, nggak ada apa-apa. Jadi ngomong juga ya tunggu dulu sebentar, mau lambe wahnya. Boleh. Karena Nabi SAW mengatakan at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di Ka'bah itu adalah salat. Illa annahu yubahu fihil kalam. Hanya saja dibolehkan berbicara. Kalau dalam salat kita kan nggak boleh berbicara. Dalam tawaf boleh berbicara. Wa may yatakallam falyatakallam bil khair. Siapa yang ingin berbicara, maka berbicara yang baik. Ya. Nah, jadi boleh kita berlari menunggu tunggu sebentar, boleh. Ya. Ada lagi ibu-ibu? Bapak-bapak silakan ya. Waktu bertahlul Ustaz, kalau kita kan habis Ustaz ya. Ya. Kalau untuk ibu-ibu berapa Pak Ustaz? Ibu-ibu ukuran tahallulnya seruas jari. Seruas jari. 1 senti lah ya.
Ibu tahlulnya di kamar, dikumpulkan, misalkan kalau rambutnya panjang di bagian kanan dikumpulkan, dipotong seruas jari, kemudian sebelah kiri dipotong seruas jari. Atau mau kumpulkan langsung aja, sudah dikumpulkan dipotong seruas jari. Jadi di kamar silakan siapapun yang motongnya boleh. Tidak disyaratkan orang yang sudah tahallul. Ya, kalau ibu-ibu berempat dia dalam kamar disyaratkan tahallul, siapa yang motong yang pertama? Ya. Apa tadi? Itu aja, Ustaz. Oke, oh ya. Nyambung pertanyaan soal tahallul di Pak Ustaz. Kan kalau kita potong habis itu didoain nanti 3 kali. Nah pertanyaannya, apakah harus segera pada saat selesai dari marwah langsung dipotong habis, atau kita kan bisa jadi subuh itu atau apa tukang cukur udah nggak ada, kita nunggu siang dulu. Nah itu fadilahnya masih kan 3 kali. Oke. Apakah seorang itu harus bertahallul langsung setelah selesai? Tidak. Ambo bisualah, terlalu dingin kepala ambo kalau digondol kini dingin. Bisualah pagi. Berarti selama belum kita bertahallul, kita masih dalam status berihram. Ya, itu dulu ya. Lalu bagaimana kalau seandainya kini gikola beguntiang sekete dulu, biswa amba guntiang abihan. Untuk botak kedua tidak ada nilainya deh Pak. Karena yang menjadi potongan yang pertama itulah yang nilainya tahallulnya. Ya. Nah, jadi botakan langsung. Ada. Woi, itu tidak lalu orang tuh dong. Nunggu apa ya? Nunggu awak. 24 jam. Ya. Biasa ada yang saya dapat ini tahu kalau kita setiap kali ke Masjidil Haram itu sebaiknya tawaf sebagai pengganti dari tahiyatul masjid. Pertanyaannya, apakah benar seperti itu ataukah tawaf sudah menghalangi bisa untuk tahiyatul masjid setelahnya? Oke. Ini ada orang mengatakan Masjidil Haram tidak ada tahiyatul masjidnya. Yang ada adalah tawaf. Ini jadi siapa yang tidak tawaf langsung saya duduk. Ya, ada lagi yang mengatakan setiap kita masuk Masjidil Haram harus tawaf. Baik. Karena tawaf itu adalah tahiyatul masjidnya. Jawabannya tidak ada syarat untuk tawaf setiap kali masjid. Dan tidak juga benar bahwa tawaf adalah tahiyatul masjid. Yang benar adalah yang mau duduk, sebelum dia duduk dia harus tahiyatul masjid. Karena keumuman hadis yaitu idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a raka'atain. Apabila salah seorang di antara masuk ke masjid, jangan inyo duduk sampai inyo salat 2 rakaat. Bagaimana kalau seandainya dia masuk ingin tawaf? Orang yang masuk ingin tawaf tidak perlu dia tahiyatul masjid dulu baru dia tawaf. Tapi langsung tawaf tanpa tahiyatul masjid. Ya, setelah tawaf apa yang dia lakukan? Salat sunat tawaf. Apakah dia tahiyatul masjid lagi? Tidak, enggak perlu lagi tahiyatul masjid. Sudah selesai. Jadi orang yang ketika dia masuk ingin tawaf langsung, setelah itu enggak ada dia tahiyatul masjid lagi. Tapi orang yang tidak ingin tawaf, dia ingin langsung duduk di Masjidil Haram, hendaklah dia melaksanakan tahiyatul masjid. Ya, sudah bisa dipahami? Oke. Selama tawaf itu kita nggak pakai masker Ustaz. Yang kedua pas dulu misalnya antara maghrib sampai isya tak pulang Ustaz. Udah lewat 14 kan agak Ustaz. Oke.
hukum tentang bolehkah orang yang berihram pakai masker? Ini ambo cari dulu jawabannya. Tapi kalau orang yang tidak berihram, bolehkah dia pakai masker pada saat tawaf? Boleh. Hanya waktu solat bolehkah pakai masker? Tidak boleh. Makruh hukumnya. Karena kita dilarang untuk talassum, yakni menutup wajah kita dengan kain. Hidung, talassum itu hidung dengan mulut ditutupnya gitu ya. Makanya ibu-ibu kalau sholat nggak pakai cadar. Ya. Nah, jadi makruh hukumnya talassum tadi, yaitu menutupkan. Ini ketika kita sholat nih. Ya. Nah, sekarang tawaf insyaallah tidak apa-apa. Masalah ihram nanti berhubungan, nanti akan saya cari. Yang kedua, ambo tidak keluar masjid doh. Bolehkah ambo tawaf 2 kali 3 kali? Boleh. Saat catatannya setiap kali tawaf 7 keliling plus solat sunat. Misalkan apa, tawaf 7 keliling plus solat sunat, tawafnya balik, solat sunat balik, tawafnya balik, boleh, silakan. Ulang silakan. Ya, tidak mesti kita keluar dulu baru masuk. Nah, makanya tadi kita katakan itu bukan gambaran itu masjid. Ya. Baik, ya Pak. Soal menutup dengan masker tadi itu, Anda pernah dengar Ustaz juga itu membolehkan, cuman dia dalilnya ini katanya kan tujuh anggota badan yang waktu sujud itu sudah kaki tertutup juga itu katanya kan. Itu makanya kalau hidung dikasih penutup juga tidak apa-apa katanya. Jadi dalil yang melarang itu untuk sholat. Ya. Ada dalil khusus Pak. Ada dalil. Ada dalil khusus untuk talassum itu tidak boleh. Ya, bukan berarti dia kalau mau apa? Kalau mau sujud harus mengangkat lututnya. Kain dari lututnya enggak. Ya. Nah, jadi ada dalil yang khusus untuk sholat. Ya, saya akan nanti lebih saya rinci nanti di dalam pembahasan kita nanti di dalam WA. Yang lain, ibu-ibu, boleh silakan. Kalau kita berdoa sesudah kita berdoa waktu sholat wajib, Ustaz. Kemudian kita itu kan rokonan jangan. Kemudian di sholat wajib itu boleh kita pakai bahasa Indonesia. Kapan? Waktu berdoa, sujud. Waktu sujud boleh. Diusahakan bahasa Arab, kalau tidak ada yang maka boleh. Tidak pandai bahasa Arabnya, bahasa Indonesia boleh. Setelah kita membaca zikir sholat kita. Iya, boleh sholat wajib juga Pak. Ya, yang lain? Ya, silakan. Ketika kita sholat, setelah kita tawaf, mau sholat sunat, maka bau ditutup kembali. Jadi menyelimpangkan pakaian ihram kita hanya selama kita tawaf. Ya. Kalau seandainya kita lupa, Nabi SAW mengatakan, Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan wa mustukri alaihi. Allah memaafkan dari umatku kekeliruan, lupa, dan yang dipaksa. Ya, karena kita lupa tidak ada dosanya. Ya, jadi kalau lupa dingian, kecilnya lah dingiannya, ambo dingin balai, kan berarti nya sadar tuh.
Ya. Bukan batal, hanya istilahnya tongka, Pak. Kalau tongka agih konsekuensi, kan gitu ya. Jadi ada hukumannya. Ya. Kalau sholat jemaah salat di sini pun di Padang pun kita saf itu sering tidak rapat. Bagaimana hukumnya kita sholat? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sawwu sufufakum. Sempurnakan safmu. Sempurnakan di sini sawu itu sempurnakan lurus dan rapat. Jadi rapiknya bukan rapik jarang, rapik sikit misalnya enggak. Ya. Jadi sampai dalam hadis Bashir Nu'man bin Bashir mengatakan mata kaki beradunya dengan mata kaki. Ya. Bau sama bau. Nah, apa kata Nabi kelanjutannya? Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sesungguhnya kesempurnaan saf itu, ya, taswiyah saf tadi adalah bagian dari kesempurnaan salat. Jadi kalau misalkan kebiasaannya kan bersejarah besar-besar. Terus kita sudah pada tertentu sehingga rasanya nyaman sholat di rumah jadi lagi. Iya, yang pertama itu, apalagi kalau misalkan safnya sejadahnya maha kadang-kadang, misalkan kan. Ini sebenarnya jangan dihukum kita dengan apalagi tikar solat juga sudah bikin kotak-kotak. Oh kan area lambo, itu kan area nyangku gitu, enggak. Ya, itu enggak boleh. Ya, hukumnya kalau ibu mau sholat boleh, ibu bagi perempuan mau sholat di masjid, mau sholat di rumah. Kalau sempurna sholatnya di rumah, ya sudah sholat di rumah. Ya, nah karena Nabi mengatakan jangan dilarang wanita untuk sholat di masjid. Ya, rumah mereka lebih baik bagi mereka. Iya. Ya, jadi berupaya kita untuk mengajak orang untuk carilah saf yang lebih sempurna. Jadi kita cari menu saf yang lebih sempurna, kita maju yang lebih agak rapi, sudah kita maju. Dan tadi ya. Karena dia tidak tahu dengan hukumnya, Bu. Coba kalau dia tahu. Dia langsung lewat. Jadi kita gini. Iya. Apa kata Nabi? Ya, apa kata Nabi? Law ya'lamu al-maru baina yaday musalli, madza alaihi? Kalaulah tahu orang yang lewat di depan orang solat itu, apa yang akan menimpunya? Ayyaqifa arba'in. Dia berhenti selama 40 lebih baik daripada dia melewati orang sedang solat. Jadi ya, karena itu namanya menganggap alhamdulillah ibu-ibu dari sisiku lebih bagus daripada mereka. Ya. Nah, jadi banyak orang yang tidak tahu gitu loh. Dan ada sebagian yang beranggapan hukum itu tidak berlaku di Masjid Nabawi. Itu adalah kekeliruan yang besar. Kenapa? Nabi melarangkan di masjidnya. Nabi yang mengecekkan di Siko, bukan di Padang Nabi mengecek, kan gitu kan? Tapi di Siko. Hanya saja di dalam Masjidil Haram, Ibnu Umar pernah dia sholat di mana? Di tempat tawaf. Sholat dia di tempat tawaf. Dia biarkan orang tawaf di hadapannya.
Nah, karena tempat tawaf. Ya. Nah, jadi kalau seandainya bukan di tempat tawaf sholatnya, ya dilarang lah. Kata Nabi dalam keumuman Nabi. Ya, Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum falyadnu min sutratihi." Siapa yang sholat di antara kamu, hendaklah mendekat kepada sutranya. Jangan dibiarkan orang lewat di hadapannya. Itu umum, ya, dimanapun. Ya, ya. Jadi kita mau lewat, semuanya orang pada sholat. Jadi gimana caranya kita lewat? Jadi saya supaya jangan melewati saya taruh sini, saya lewat. Boleh gitu. Nggak bisa ibu ke belakang. Nggak. Jadi gini, ya orang sedang sholat begini, kita lewat di sampingnya ke belakang. Iya, betul. Ya, ketika orang ini kan belakang ada sholat nih. Nah, dari posisinya jangan kita lewat ke sini. Iya. Iya boleh ya. Kecil minggir ya. Nah. Baik. Ya. Kalau dia sholat sendirian, baik sholat sunat maupun sholat wajib, maka tidak boleh lewat di hadapannya. Tapi kalau seandainya dia sholat berjamaah, maka boleh kita melewati orang yang sedang sholat, karena sutrahnya makmum adalah sutrahnya imam. Nah, di buku imam tak boleh ada. Ulang. Sholat orang sendirian, kita tidak boleh lewat di hadapan orang sholat. Baik dia sholat wajib maupun dia sholat sunat. Ya. Tapi kalau sedang sholat berjamaah, lalu kebelit, lewat aja, kurang kok. Boleh. Kenapa? Sutrahnya makmum adalah sutrahnya imam. Imam kan bersutrahnya, sudah cukup sutrahnya imam itu, gitu loh. Lewat depan imam kan tak mungkin lah, pagi kamu tapi imam. Ya, dah sudah ya. Nah. Baik. Kalau seandainya berapa batas, nih kita lihat, berapa batas antara sutra dengan orang yang berdiri? Batasnya kurang lebih adalah 3 hasta. 3 hasta itu adalah kurang lebih 150 cm, 1,5 meter. Kalau seandainya dia tidak punya sutra, maka boleh kita taruh tas seukurannya tadi, maka kita lewat di belakangnya. Mana bisa, Bu? Wah. Ya. Kata Nabi tadi, kalau lagi bisanya bersabar untuk sampai puluh detik, 40 minit, 40 jam, 40 ya. Jadi kalau kebelit, maka tadi kita katakan kita pecah ya ke belakang. Taib. Ada lagi? Ya, Pak, ya, Pak. Kadang-kadang susah menjadi kata salat besar. Karena tak masuk belakang dia dua. Karena salat wali wajib, karena kata juga di buku ada bahan. Kalau seandainya awak sedang solat, datang ini dua muka awak, tak bahan dong. Iya. Dia balik ke bawah lari, dia tak mungkin lari. Ya, makanya dari awal kita harus cari posisi yang aman, Pak.
Ya. Karena di pusat sudah tawaf itu kan. Ya betul. Makanya kita arahkan ibu-ibu ke belakang. Yang ibu awak bisa gampangnya, ibu-ibu orang India pun susah, Pak. Ah. Maksudnya imam sudah berdiri, Ya. kita masih memandangkan. Baik. Kondisi makmum dengan imam itu ada 4 ya, mungkin 4. Mendahului imam haram hukumnya. Sama dengan imam makruh hukumnya. Mengikuti imam wajib hukumnya. Ya. Kemudian terlambat dari imam itu juga sama dengan mendahului imam. Apalagi kalau seandainya terlambatnya itu dalam 2 rukun. 2 rukun. Ada orang Al-Fatihahnya lamunya baca. Imam dah rukuk, itu 1 rukun. Imam lah berdirinya, itidal. Inyo alunya itu sujud ilai, alu rukuk ilai. Maka batal solatnya. Ya. Karena dia tidak mengikuti. Sudah mufaraqah dia. Maka kalau dia terlambat tadi, itu makruh hukumnya kalau dia terlambat selama dia masih belum jatuh kepada, ya, apalagi dia sudah sujud, imam sujud baru dia mau rukuk. Ya. Baik. Ustaz, sebaiknya begini Ustaz, Allahu Akbar kata imam, kita langsung berdiri itu. Ya, di aba-abanya Allahu Akbar, ya, bisa. Itu namanya mengikuti. Ya, jadi tidak serempak dengan imam, tapi imam lakukan, kita ikuti. Gitu kan. Setelah imam. Baik. Mengenai tawaf tadi itu Kak. Kan kita tawaf pertama yang dengan imam kan Ustaz. Ya. Kan kita tawaf. Apakah tawaf itu di lain hari bisa kita ulang Ustaz? Ya. Sekali aja wajib tawaf aja boleh. Tawaf kita di dalam umrah hanya sekali. Tawaf dalam umrah hanya sekali. Adapun tawaf sunat terserah berapa kali. Di lain hari Ustaz. Iya, boleh. Berarti pada laki tidak pakai ihram lagi. Oh enggak, ibu-ibu enggak pakai ihram, bapak enggak pakai ihram. Artinya kan sebagian orang kan ada beranggapan ada baju ihram khusus, ya gitu kan. Nah, jadi tawaf kita yang pertama itulah namanya tawaf dari umrah. Adapun berikutnya setelah selesai, misalkan jam 3 kita sudah selesai, lalu kita tukar pakaian, pengen lagi ke Masjidil Haram jam 3 itu, mau pengen tawaf sunat lah, ya sudah silakan aja tawaf sunat. Setiap tawaf sunat itu syaratnya pertama kita harus berwudu, kemudian tawaf kita 7 putaran, kemudian disunatkan bagi kita untuk sholat sunat tawaf. Pagi mau tawaf, siang mau tawaf, sore mau tawaf, malam mau tawaf, silakan sebanyak-banyaknya. Baca aja sama, bacanya sama. Bismillah Allahu Akbar, ya, dan seterusnya sama. Dan itulah yang dianjurkan. Apakah yang kita kerjakan di umroh ini kita pas haji reguler sama kita kerjakan model yang umroh Ustaz? Iya, sama. Kecuali perbedaan haji tentu ada ya. Wukuf di Arafah, kemudian sa'i, melontar jumrah, kemudian mabit di Muzdalifah, itu aja perbedaan. Tapi kalau kita ikut di pemerintahan, Ustaz, gimana kita membayar apa haji itu sama siapa kita kasih, apa kita harus bayar? Iya, pertama, kalau seandainya kita adalah memang melaksanakan haji tamattu atau qiran, kita harus membayar hadyu. Hadyu yang kita lakukan boleh kita bayar ke bank Raji, itu yang lebih bagus. Sebab kalau seandainya dengan kloter kita, biasanya orang kloter ini melakukan sebelum dari waktunya.
Ya, dipungut semuanya dilakukan tanggal 3 atau 4 dari Zulhijjah, dan itu nggak sah. Jadi dibayarnya di Mekah apa di Indonesia, Pak? Nggak, kalau seandainya ibu dengan kawan-kawan misalkan betul-betul sesuai dengan sunnah, dibayarnya dimanapun boleh. Ya, akan tapi kalau seandainya kalau di Indonesia biasanya kan dengan kloter. Nah, pada umumnya kloter ini mereka melakukan tidak tepat waktu. Dia lakukan sebelum dari waktu. Sama dengan ibu sholat zuhur jam 11. Makanya jangan dibayar. Nanti sampai di sini kita bayar ke bank Rajihi. Kamu boleh tarik, kan ibu kan belum pergi haji umrah. Oh, udah haji dulu. Kalau seandainya ibu lebih hati-hati, ibu bayarkan aja nanti. Bentuknya bukan hadiu lagi, tapi sudah dam. Ya, pelanggaran. Iya, Bu. Enggak, waktu sini aja. Ya kan bisa berutang. Ya, kan ibu kan di sini, karena bayarnya bukan di Indonesia. Dam tematu itu diberikan kepada fakir miskin Mekah. Harus dilaksanakan di Mekah. Hadiu itu juga dilaksanakan di Mekah. Berapa uangnya sekarang? Nanti kita tanyakan. Jadi kita bayarnya di Mekah aja, Ustaz? Iya. Jadi kita nggak bayar di Indonesia? Nggak usah. Nah, kalau ibu mau pergi haji ya, nggak usah. Mana damnya? Nanti ambo pakai Raji aja, Pak. Oh, kok berpisah, Pak? Enggak berpisah, ambo nanti berangkat aja, Pak. Ya, naik pesawat sama-sama, naik bus sama-sama. Waktu membayar iku, ambo dengan iku, apa dengan itu? Nah, gitu aja. Ya. Ustaz, kadang kan haji ini banyak yang nggak sesuai sunnah, mungkin Ustaz, yang kita Indonesia. Gimana kita caranya bisa sesuai sunnah, Ustaz? Kita kan kadang nggak tahu. Ya, pertama kita lihat gini, Bu. Ada hal-hal yang sangat krusial, yang sangat penting yang harus kita tekankan. Ibu mau berangkat tahun ini. Ibu manasik di mana? Manasik kemarin pemerintah Kerinci. Di Padang ada Kemenak yang mengadakan itu. Ya, ada beberapa hal, Bu, yang memang sangat penting. Di antaranya kalau masalah miqat. Ini sangat penting bagi gelombang yang kedua. Kemudian permasalahan hadiu. Karena ini ada sebuah pelanggaran yang dilakukan. Yang ketiga adalah melontar jumrah. Yang keempat, dan ini boleh jadi ada, boleh jadi tidak, ada masalah mabit di Musdalifah. Ini yang empat ini yang sangat penting yang harus diperhatikan. Nah, ini dengan caranya nantilah insyaAllah kalau seandainya kita membuat pelatihan untuk haji nanti, kita carikan solusinya bagaimana. Ya. Hukum asal di dalam pelaksanaan haji adalah kepada individu, bukan kepada golongan, bukan pada rombongan atau regu. Ya, tapi kepada individu. Karena pelaksanaan kita adalah dengan bergrup, tetap juga kita individu, gitulah. Ya, karena yang masing-masing ibadah kita ini bertanggungjawabkan individu, tidak bergrup. Kalau seandainya grup kita salah, apakah kita bisa mengatakan dipertanggungjawabkan dengan grup? Enggak, kan kita masing-masing. Ya. Nah, sebagai contoh misalkan melontar jumrah. Melontar jumrah itu sering tidak pada tepat waktu. Artinya di awal waktu. Kalau di belakang boleh jadi. Tapi alun masuk ala kerajuan. Alun masuk waktu. Pagi. Nah, apa solusinya? Ambo memang agak terpikir juga dimbu kita. Apalagi ketika kita membawa jamaah. Kemarin waktu kita tahun 2017 dengan Selatur, kita tetap bersekukuh dengan dengan maktab untuk pelaksanaannya pada tepat waktu. Artinya di waktu rentang waktu yang disyariatkan. Walaupun dia malam gitu ya. Alhamdulillah bisa berjalan. Kadang-kadang ada sebagian orang nggak mau dia untuk melakukan itu. Ya. Nah, jadi
Apalagi kita berombongan pakai kloter, nggak mungkin. Maka caranya apa? Makanya kita belajar manasik. Kedua, bagaimana kita untuk keluar? Sudah, keluar minta izin dari security. Mau ambo keluar sebentar, keluarlah cik. Saya tu cik, mau ambo keluar, bini yang buat di luar, keluar cik. Kalau berkumpul 10 orang tu selesai semua. Nggak selesai. Tapi kalau minta izin 10 awak sekalian awak keluar, minta izin ambo melontar jumrah, tidak akan bakal dibuka. Itu pasti nggak akan bisa dibuka. Tapi caranya lucu buat seseorang. Lucu saya. Minta cik. Gitu. Dah 10 orang baik-baik. Itu kita lakukan pada waktu yang rentan waktu yang disyariatkan. Itu solusinya. Karena tadi kamu mau sempat jual, kemana caranya? Oh iya ya, kayaknya kayak gimana caranya solusinya. Wallahu a'lam. Tapi yang lain, kalau tidak ada, rasanya untuk secara teknis pelaksanaan ibadah kita, ya, insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan Bapak Ibu bisa untuk mempelajari lagi, baca lagi. Nanti kalau ada kendala nanti akan kita diskusikan atau bertanya di grup. Baik, ini ada batu aki. Batu aki yang boleh dimakan. Baik. Pertanyaan untuk ibu-ibu. Ya. Sebutkan rukun umrah. Ya, niat maksudnya berihram. Ya, silakan batu akinya. Baik, untuk apa? Apa syarat tawaf? Bersuci, putar 7 keliling. Iya, putar 7 keliling. Iya, tawaf 7 keliling, ya. Pusing ya. Ya, sholat sunat tawaf, oke. Sholat sunat itu sunat ya, Bu. Oke. Syaratnya. Jadi kalau seandainya orang tawaf cuma baru 3 putaran sudah mau berhenti lagi gitu kan, alun sudah berhenti, tidak sah tawafnya. Ya, itu keliling-keliling Ka'bah tuh. Baik. Siapa yang bisa menggambarkan pelaksanaan umrah? Nah, yang sudah jawab, yang lain lagi. Apa yang di kerajaan sampai akhir, sampai tahlul. Dengan ringkasnya, Bu. Pertama kita niat, membaca niat. Apa niatnya? Labbaik Allahumma umrah. Terus melili tawaf ke Ka'bah 7 kali. Kemudian sholat sunnah al-tawaf di Maqam Ibrahim. Oke. Kemudian sa'i 7 putaran. Oke, nah. Sa'i 7 putaran, kemudian tahlil. Oke, makasih. Kalau tidak minum air zam-zam sah kok. Terima kasih. Artinya kalau kayak gini berarti ibu sudah bisa misalkan. Kalau misalkan la qadarullah tapi sah, berarti kan sudah tahu rangkaiannya apa sih mau dilakukan. Baik. Makanya saya katakan waktu saya melaksanakan pelatihan haji pun saya sampaikan ada seorang ibu dulu. Pak Ustadz katanya, ambolah tuwo Pak Ustadz katanya. Ambolah, lai bisa kemapa doa-doa yang sabakwa yang dibagikan doa. Lai bisa. Ambo kecan, ibu mau pengen haji yang mabrur? Iya.
tinggal doa-doa itu masuk dalam koper. Pai berangkat tanpa kayak itu. Kenapa? Ini menyusahkan. Makanya diberikan gambaran yang mudah gitu loh. Ya, zikir dia apa yang bisa dia zikirkan. Ya, dia ucapkan asalkan dia tahu dengan rangkaian-rangkaiannya. Selesai. Ya. Jadi sangat simple. Ya. Baik. Bagi Bapak pertanyaan. Kalau seandainya ada seorang dari apa namanya Abir Ali, dia melakukan labbaik Allahumma umrah, tawafnya terus sampai tahlul. Setelah tahlul ngecen, Ustaz, Sarawak Ambon tak berbuka tadi doh. Pertanyaannya, apa hukum umrahnya? Saya bisa jawab. Silakan. Hukum umrohnya sah. Ah. Karena dia tidak tahu Ustaz, bahwa ada lupa istilahnya, karena Dia makin Lupa, namun tak sebut lupa tadi tu. kalau misalnya tak lupa berarti batal apa umroh Ustaz. Yang lain? Hukum umrohnya sah, cuman bayar dam. Dia bayar dam. Hukum anunya berapa damnya yang bayar? Coba berapa jamnya dari Siko sampai Sinan selesai? Nah, dam itu kan ada 3 Ustaz. Ada yang bayar dulu. Ada yang bagi yang makan pakai miskin. Okey. Yang cari lupa Ustaz. Okey. Baik. Apabila seorang ini bagi anu dua tadi lah sampai itu yang lain. Yang menjawab pertama. Kalau seandainya inyo lupa, ndak takana sama sekali, berarti ndak ada masalah. Tapi kalau inyo sengaja, inyo hanya membayar fidyah. Fidyahnya milih, inyo bisa menyembelih atau dia membayar makan 6 orang fakir miskin. Ya. Nah, kalau dia sengaja, walaupun sampai selesai beralam maunya misalkan gitu ya, yang hanya melanggar satu langgaran. Tapi kalau seandainya pakai apa namanya pakai sengajanya pakai celana, pakai lebih cilik sudah itu gitu kan, berarti 2. Baik, umrahnya tetap sah tapi dia membayar fidyah. Ya, baik. Berarti sudah bisa dipahami. Tinggal satu. Baik. Yang berumur lebih dari 70 tahun di sini berapa? Siapa? Lebih 70 tahun, Bu. Berapa, Bu? Yang menaiki lebih 77 ada? Ibu berapa? Oh, 73, berarti ibu. Tapi dibagi ke siapa ada yang kita bagi. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita. Ibu-ibu, hari ini agak dingin, mohon kita keluar memakai baju dingin, karena kalau terlalu dingin tulang-tulang lemas kita jadinya gitu ya. Kemudian kalau bisa ditambah minum vitamin ya, vitamin C untuk menambah kekuatan.